Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, tempat kita menjelajahi keindahan dan keajaiban dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Lituania, sebuah negara yang penuh dengan sejarah, kebudayaan, dan pesona alam yang menakjubkan. Sebelum kita memulai perjalanan visual kita, mari kita kenali negara ini sedikit lebih baik dengan membahas letak geografisnya dan seberapa luas wilayahnya. Lituania terletak di Eropa Timur, berbatasan dengan Latvia di utara, Belarus di timur dan selatan, Polandia di selatan, dan Laut Baltik di barat. Ibu kota Lituania adalah Vilnius, sebuah kota dengan arsitektur indah yang mencerminkan warisan sejarahnya. Luas wilayah Lituania mencapai sekitar 65.300 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di Eropa. Meskipun ukurannya mungkin kecil, Lituania memiliki kekayaan alam dan budaya yang besar. Dalam video ini, kita akan menjelajahi keindahan alam Lituania, memahami sejarahnya yang kaya, dan melihat bagaimana masyarakatnya melestarikan tradisi mereka. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke Lituania. Sejarah singkat. Sejarah Lituania sangat kaya dan beragam, mencakup periode dari zaman prasejarah hingga masa kini. Berikut adalah ikhtisar singkat sejarah Lituania. Zaman prasejarah. Wilayah yang sekarang menjadi Lituania telah dihuni sejak zaman prasejarah. Suku-suku Baltik, termasuk suku Lituania, mendiami daerah ini dan membentuk budaya mereka sendiri. Abad pertengahan awal. Lituania menjadi negara berdaulat pada abad ke-13, dipimpin oleh Kęstutis dan putranya Algirdas. Pada abad ke-14, cucu Algirdas yang terkenal, Vytautas, memperluas wilayah Lituania dan memperkuat negaranya. Persatuan dengan Polandia. Pada tahun 1386, Grand Duke Lituania, Jogaila, mengadopsi kekristenan Katolik dan menikahi Ratu Polandia, Jadwiga. Persatuan Lituania-Polandia membentuk Uni Lublin pada tahun 1569, menciptakan Republik Poland-Lituania. Uni ini bertahan hingga akhir abad ke-18. Pembagian Polandia-Lituania. Pada akhir abad ke-18, Polandia-Lituania mengalami pembagian 3 kali oleh Prusia, Austria, dan Rusia. Lituania menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, yang berlangsung hingga Perang Dunia Pertama. Kemerdekaan dan periode antara perang. Setelah Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia, Lituania memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1918. Negara ini kemudian terlibat dalam perang melawan Tentara Merah Soviet dan Jerman Nazi selama periode antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Okupasi Soviet dan Jerman. Selama Perang Dunia Kedua, Lituania diduduki oleh Soviet dan kemudian Jerman Nazi. Setelah perang, Lituania kembali menjadi bagian dari Uni Soviet. Era kemerdekaan kedua. Pada tahun 1990, Lituania memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, menjadi negara Baltik pertama yang meraih kemerdekaan. Proses ini diikuti oleh pengakuan internasional dan Lituania menjadi anggota Uni Eropa dan NATO pada tahun 2004. Masa kini. Sejak mendapatkan kembali kemerdekaannya, Lituania telah mengalami perkembangan ekonomi dan demokratisasi yang signifikan. Negara ini aktif dalam kerjasama internasional dan memainkan peran penting di tingkat regional dan global. Sejarah Lituania mencerminkan perjuangan dan ketahanan rakyatnya melalui berbagai periode sulit, sementara warisan budaya dan kekayaan sejarahnya tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Lituania adalah sebuah negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan demokratis. Pemerintahannya terdiri dari 3 cabang utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara populasi Lituania saat ini adalah 2.708.161 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar minus 0,963%. Lituania memiliki populasi 0,034% dari populasi dunia. Bahasa dan agama. Bahasa resmi di Lituania adalah bahasa Lituania, salah satu bahasa Baltik yang memiliki hubungan dekat dengan bahasa Latvia.
Bahasa Lituania menggunakan aksara Latin dan telah menjadi elemen penting dalam pelestarian identitas budaya Lituania. Meskipun bahasa Lituania adalah bahasa utama, banyak warga Lituania juga fasih berbicara dalam bahasa Inggris, Rusia, atau bahasa Eropa lainnya. Sedangkan agama utama di Lituania adalah agama Katolik Roma, yang memainkan peran besar dalam pembentukan identitas budaya dan sejarah negara. Selain Katolik Roma, terdapat juga minoritas kecil yang menganut agama-agama lain, termasuk Ortodoks Rusia dan Protestan. Meskipun agama Katolik Roma mendominasi, Lituania diakui sebagai negara yang menjunjung prinsip kebebasan beragama, dan warga bebas memilih dan menjalankan praktik keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Lituania adalah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya. Negara ini memiliki banyak tradisi unik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut adalah beberapa contoh tradisi unik Lituania. 1. Vinčas. Vinčas adalah bunga lili putih yang merupakan simbol nasional Lituania. Bunga ini sering digunakan dalam dekorasi dan upacara tradisional. 2. Mais. Mais adalah alat musik tradisional Lituania yang terbuat dari kayu. Alat musik ini dimainkan dengan meniupkan udara ke dalam tabung dan menghasilkan suara yang mirip dengan bak pipa. 3. Kios. Kios adalah perayaan Natal tradisional Lituania yang dirayakan pada malam 24 Desember. Perayaan ini ditandai dengan makan malam khusus yang terdiri dari 12 hidangan vegetarian. 4. Jonins. Jonins adalah festival musim panas tradisional Lituania yang dirayakan pada malam 23 hingga 24 Juni. Festival ini ditandai dengan api unggun, menari, dan menyanyi. 5. Karnaval. Karnaval adalah perayaan sebelum Paskah yang dirayakan di Lituania. Perayaan ini ditandai dengan kostum yang berwarna-warni, musik, dan dansa. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak tradisi unik Lituania. Tradisi-tradisi ini membantu mempertahankan budaya dan identitas nasional Lituania. Dan seperti biasa untuk mengenal negara ini lebih dekat, saya rangkumkan beberapa contoh fakta unik dari negara ini. Berikut beberapa contoh fakta unik yang saya rangkum dari berbagai sumber. 1. Mempunyai 2 tanggal kemerdekaan yang berbeda. Pada 16 Februari 1918, Dewan Lituania mengumumkan restorasi proklamasi negara Lituania. Pertemuan ini dihadiri oleh 20 perwakilan dewan. Pertemuan dewan ini dipimpin oleh Jonas Basanavičius. Pengumuman proklamasi ini sangat susah diakses oleh penduduk Lituania karena media massa sangat dibatasi otoritas pemerintah Jerman. Semua berubah menjadi lebih mudah ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Pada Agustus 1939, Uni Soviet menduduki Lituania bersama 2 negara lainnya, yaitu Estonia dan Latvia. Singkat cerita, rapat Dewan pertama pada 11 Maret 1990 menghasilkan Vytautas Landsbergis sebagai pemimpin Republik Lituania. 2. Bahasa Lituania merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Bahasa Baltik Timur atau biasa dikenal dengan bahasa Lituania merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Bahasa ini telah digunakan oleh 2,8 juta penduduk Lituania dan 200.000 orang penduduk di luar sana. Bahasa ini mempunyai kemiripan dengan bahasa Latvia. Kata terpanjang dalam bahasa ini ialah nebe prisikikiakosisasisisisisisasasa bibi biko bibi kisah bibi, yang mempunyai 37 kata dan mempunyai arti sesuatu yang disukai. 3. Lituania mempunyai parfum nasional. Ada satu hal unik dari negara ini, Lituania ternyata mempunyai aroma parfum resmi tersendiri. Aroma ini biasa disebut dengan Scent of Lithuania. Aromanya sendiri terdiri dari tanaman liar, jahe, raspberry, dan kayu cendana. 4. Internet di Lituania merupakan salah satu yang tercepat di dunia. Di dunia digital saat ini, semua orang pastinya membutuhkan koneksi internet. Jika kamu berkunjung ke Lituania, kamu tidak usah khawatir tentang kondisi jaringan internet kamu. Kecepatan download di negara ini dapat mencapai 30 Mbps. Terdapat banyak sekali spot Wi-Fi gratis yang ada berbagai penjuru daerah khususnya kota-kota besar. 5. Festival lagu Lituania dilakukan setiap 4 tahun sekali.
Lituania kaya akan budaya, dan mereka memiliki festival lagu dan tarian rakyat tradisional yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Acara ikonik ini biasanya diadakan di ibu kota Vilnius. Penari dari seluruh negeri datang untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ini adalah pengalaman unik di Lituania yang wajib Anda saksikan. 6. Anda akan menemukan salah satu pohon tertua di Eropa di sini. Negara ini sangat serius dalam melestarikan sumber daya alamnya. Itulah sebabnya Anda akan menemukan salah satu pohon tertua di Eropa yang masih berdiri tegak di Lituania. Itu adalah Stelmužė oak dan setidaknya berusia 1500 tahun. Itulah beberapa fakta unik yang ada di negara ini. Jika kita sudah membahas fakta unik, sepertinya belum lengkap jika kita tidak membahas wisata populer di sana. Berikut beberapa contoh wisata populer yang wajib kamu kunjungi jika kamu pergi ke negara ini. 1. Vilnius, ibu kota Lituania. Vilnius adalah pusat budaya, sejarah, dan arsitektur Lituania. Kota ini memiliki pusat sejarah yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, dengan jalan-jalan batu bata yang indah, gereja-gereja kuno, dan kastil abad pertengahan. Katedral Vilnius dan Menara Gediminas adalah beberapa landmark yang harus dikunjungi. 2. Kura-kura Rusinga, Curonian Spit. Kura-kura Rusinga adalah sebuah tanjung panjang dan sempit yang terletak di Laut Baltik. Daerah ini terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, serta pantai berpasir yang indah. Kota Nida di Kura-kura Rusinga terkenal dengan arsitektur nelayannya yang unik dan taman nasionalnya. 3. Kastil Trakai. Terletak tidak jauh dari Vilnius, Kastil Trakai adalah kastil abad ke-14 yang terletak di sebuah pulau dan dikelilingi oleh danau. Kastil ini menampilkan arsitektur gotik dan dikenal sebagai salah satu ikon Lituania. Pengunjung dapat menelusuri kastil, mengunjungi museumnya, dan menaiki perahu untuk menikmati pemandangan danau. 4. Hutan Rokantiks. Hutan Rokantiks adalah hutan hijau yang luas di Lituania. Area ini menyediakan jalur-jalur hiking yang indah, danau, dan lingkungan alam yang damai. Ini adalah tempat yang ideal untuk berjalan-jalan, bersepeda, atau sekadar menikmati keindahan alam. 5. Museum Seni Nasional Lituania, National Art Gallery. Terletak di Vilnius, Museum Seni Nasional Lituania adalah tempat yang kaya akan karya seni Lituania, baik yang klasik maupun kontemporer. Museum ini memamerkan lukisan, patung, dan karya seni lainnya yang mencerminkan perkembangan seni di Lituania. 6. Palanga. Palanga adalah resor pantai populer di Laut Baltik. Terkenal dengan pantainya yang indah, taman pesisir, dan jembatan kayu yang mengarah ke laut, Palanga juga memiliki taman air, penuh dengan kehidupan malam yang dinamis. 7. Auktaitija National Park. National Park Auktaitija merupakan salah satu dari 5 taman nasional di Lituania. Terletak di wilayah danau dan hutan, taman nasional ini menawarkan jalur hiking, danau indah, dan peluang untuk menikmati alam. Ini hanya beberapa contoh destinasi wisata yang dapat dinikmati di Lituania. Negara ini menawarkan pengalaman yang beragam untuk semua jenis wisatawan, dari pecinta sejarah hingga penggemar alam. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.